Saudara, saya percaya kita perlu fresh revelation ya. Kita perlu sebuah pewahyuan yang segar untuk kita bisa mengawali tahun ini, saudara. Untuk kita bisa berjalan di tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, 1 tahun yang lalu kita belajar tentang Kingdom of God. Kita belajar tentang kerajaan Allah. Dan yang Yesus mau bangun itu adalah kerajaannya. Dia datang ke dunia ini untuk bangun kerajaan Allah. Tapi memang kerajaan itu bukan kerajaan seperti yang dibayangkan dan dipikirkan orang saat itu bahkan sampai saat ini, saudara. Kenapa? Karena kerajaan itu bukan kerajaan secara fisik. Tapi kerajaan itu dalam bahasa terjemahan Alkitab dikatakan realm ya saudara ya. Alam. Alam itu enggak selalu selamanya sesuai dengan yang kelihatan mata kita saudara. Alam itu adalah suatu suasana mungkin bahasanya kali ya, kondisi gitu ya. Tapi alam di mana Tuhan mau membangun sesuatu, jadi gini saudara, alam kerajaan. Ya. Bisa jadi itu di rumah kita, ada alam itu saudara. Bisa jadi itu di tempat di mana kita berada, dimanapun di tengah masalah, di tengah pergumulan. Tapi Tuhan mau ada alam yang berbeda yang kita alamin. Yang kita experience, yang kita bisa lewati dalam kehidupan kita. Ya. Bukan alam yang kelihatan, tapi alam yang tidak kelihatan. Dan Tuhan bilang ini, yang aku mau bangun kerajaan itu di dalammu. For the kingdom of God is within you. Amin. Saudara, 1 tahun kemarin, ya mungkin ada dari kita yang masih ingat atau mungkin juga sudah lupa gitu ya. Mungkin tentang kerajaan Allah, tapi yang pasti gini saudara, saya percaya setiap firman yang kita terima, itu otak kita ini terbatas untuk terima saudara. Otak kita terbatas untuk ingat. Tapi yang menerima sesungguhnya adalah roh kita saudara. Amin. Karena firman itu roh. Sehingga ketika dia berbicara dari roh kepada roh. Sehingga ketika dia di dalam roh kita, dia melepaskan kerajaan Allah. Jadi ada satu perjalanan yang bahasanya apa ya, menempel kali, attach gitu ya. Dengan pewahyuan yang kita terima. Ketika kita terima pewahyuan tentang kerajaan Allah, maka sesungguhnya saudara, perjalananmu itu menempel di situ gitu. Ada seperti, kalau firman Tuhan bilang gini, seperti jangkar gitu ya. Pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat. Jadi seperti sauh yang dilabuhkan sehingga mau gak mau ya kita akan dibawa ke sana. Dan mungkin ya progresnya kadang-kadang ada yang lambat, kadang-kadang ada yang cepat. Tapi pewahyuan yang kita terima itu akan membawa kita untuk menghidupinya. Sehingga kita bersyukur ketika kita terima pewahyuan dari Tuhan, kita terima firman Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa Tuhan mau aku menghidupi hal itu. Kerajaan Allah, karena memang Yesus waktu dia ada di dunia ini dia gak ngajar yang lain-lain saudara. Dia hanya mungkin bahasanya dia hanya display, dia hanya menunjukkan kerajaan Allah itu seperti apa. Dia gak ngajar tentang kesembuhan ilahi. Dia gak ngajar 5 cara menyembuhkan orang, enggak saudara. Tapi apa yang dia lakukan setiap kali dia ketemu orang sakit, dia melenyapkan segala penyakit. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia gak ngajar cara ngusir setan. Tapi semua orang yang kerasukan setan, ketika Yesus doa semua setan-setan harus pergi. Amin. Yesus gak ngajar itu semua saudara. Yesus gak ngajar bagaimana supaya kamu hidup berkelimpahan, kamu jadi kaya. Saudara, tapi apa yang dia lakukan, dia menunjukkan hal itu. Dan saya percaya ya yang Yesus bagikan hari itu bukan hanya ilmunya Yesus gitu ya saudara bahasanya ya. Tapi yang dia bagikan adalah kehidupan dari Tuhan yang jadi manusia, kehidupan kerajaan Allah itu sendiri yang jadi display bagi umat manusia. Ya. Dan selalu yang dia ceritakan adalah dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan Allah itu dekat. Kerajaan Allah itu dekat.
Dan hari ini pesan yang sama untuk kita menyadari dalam hidup kita bahwa kerajaan Allah itu dekat. Dan salah satu alasan kenapa kita perlu mempercayai hal ini saudara. 2 bulan ke depan ya di awal tahun ini ya saya juga nggak ngerti gitu ya. Kenapa tiba-tiba dapat pewahyuan ini gitu. Sekali lagi ini pewahyuan. Pewahyuan ini bukan pelajaran gitu ya saudara. Bukan yang kayak ada bukunya gitu terus saya baca gitu ya. Kalau saudara tanya gimana caranya, kapan datangnya, saya juga nggak bisa ngerti. Kenapa? Karena gini, ketika Yesus ngomong sama Nikodemus, Yesus bilang ini roh berhembus bertiup kemanapun ia mau seperti angin. Gitu loh, saudara. Sehingga ketika Tuhan bawa kita dalam hidup ini, seringkali kita hanya tahu kita hirup udara itu, tapi kita nggak tahu angin itu lagi bertiup ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Ya, saudara, Tuhan akan bawa kita tadi, firman Tuhan, pewahyuan akan bawa kita seperti roh tadi membawa kita. Dan kita hanya harus ikut itu loh. Kita harus ikut kemana roh itu mau membawa kita. Ya. 2 bulan ini kita akan belajar sebuah tema yang baru. Media boleh bantu tampilkan. Ya, tema kita adalah family business. Ya, family business. Mungkin saya artikan biar lebih mengerucut lagi gitu ya saudara. Karena kerajaan Allah adalah family business. Next media, kerajaan Allah adalah urusan keluarga. Ya, mungkin bukan pekerjaan keluarga tapi lebih ke urusan keluarga. Siapa yang percaya bahwa kehidupanmu hari ini itu adalah urusannya Tuhan? Yes. Keluargamu itu urusannya Tuhan. Masa depanmu itu urusannya Tuhan. Sehingga ketika kita ada dalam kerajaan Allah, kita hanya harus percaya bahwa kita ada di dalam urusan keluarga. Kita ada di dalam urusannya gini, urusannya Bapak kita. Siapa yang di sini mau lahir ke dunia? Maksudnya gini, waktu lahir milih untuk lahir. Kan kita nggak ada yang milih untuk lahir di dunia ini saudara, benar nggak? Artinya kalau kita ada di dunia ini, bukan mau-maunya kita. Kita ada di dunia ini karena memang Tuhan mau saudara ada di dunia ini. Dan Tuhan mau saudara masih ada di tahun 2026 ini. Ya, nggak ada saudara yang zaman dulu inkarnasi gitu ya. Saudara sebenarnya hidup di tahun 1300. Kemudian kok kembali lagi ke tahun 2026 ini gitu ya. Saudara, kita hidup di masa ini untuk sebuah rencana Tuhan yang spesial dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus tahu bahwa urusan hidup kita hari ini bukan urusan kita semata-mata. Ini urusan keluarga atau mungkin kita belajar setahun kemarin ini urusan kerajaan Allah. Ada satu tujuan, kita sedang serve, kita sedang melayani suatu mimpi, rencana yang lebih besar daripada rencana kita. Saudara bukan hanya sekedar hari ini bekerja ya Pak, saya kerja puji Tuhan, saya ada bisnis ini, saya ada usaha ini. Saudara lebih dari yang saudara pikirkan hari ini, kerjaan saudara itu urusan kerajaan Allah loh. Apa yang kau lakukan hari ini, pelayananmu hari ini, saudara ketemu dengan orang, saudara semua itu ada di dalam agendanya Tuhan. Semua itu urusan keluarga. Urusan Bapak kita. Ya. Karena kerajaan Allah itu adalah perkara keluarga, masalah keluarga. Ya. Jadi 2 bulan ke depan, ya tadi saya bilang, ya Tuhan akan bawa kita dengan pewahyuan itu. Kemanapun Tuhan bawa kita percaya bahwa Tuhan mau lakukan sesuatu dengan setiap pewahyuan yang Dia percayakan atas kehidupan kita. Amin. Karena itu urusan keluarga. Next slide. Maka kerajaan Allah itu bukan urusan pekerjaan profesional saudara. Maksudnya apa saudara? Pekerjaan profesional itu kan kayak saudara kerja nih jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. Ada waktunya.
Nanti akhir bulan dapat gaji. Benar ya saudara ya? Nanti akhir tahun dapat bonus. Ya. Tapi kerajaan Allah bukan tentang itu. Jadi kalau bapak saudara tiba-tiba mau berkati saudara, jangan ditanya, kenapa Tuhan berkatin aku? Kata Tuhan gini, ya suka-suka aku. Aku bapak, namanya bapak mau mengasihi anaknya. Ya kita kan kadang-kadang berpikirnya dididik dengan dunia yang profesional gitu ya saudara. Tapi gini, kerajaan Allah lebih daripada pekerjaan profesional. Ya bukan berarti juga asal-asalan gitu ya saudara. Saya percaya justru lebih hebat dari pekerjaan profesional. Ya hitungannya kerajaan Allah. Kita ingat gak cerita ketika seorang tuan ya, dia mempekerjakan orang-orang, ada yang bekerja dari pagi, kemudian bekerja jam 10, kemudian bekerja siang, benar ya saudara ya. Ada yang bekerja udah sore, udah di ujung. Yang di awal itu ketika bekerja deal-dealan saudara, segini ya, aku bayar segini satu hari ya. Ternyata ketika bagi upah, yang dibagi yang sore duluan saudara. Dan sore dapat upah yang sama dengan yang pagi. Yang pagi marah dong. Kok upahnya sama? Kata bapak, itu suka-suka aku, itu hak aku. Ya, kamu tadi deal-dealan kan, sudah deal kan. Sekarang kalau aku mau memberikan kasih karunia kepada yang cuma kerja 1 jam, itu bukan urusanmu. Makanya gini, ketika Yesus ngajarin tentang kerajaan Allah, saudara gini, itu akan seperti ya meledak gitu loh di pikiran kita. Karena kita tuh pikirnya yang seharusnya gitu ya. A, B, C maka aku dapatkan D gitu ya. Saudara, ini bukan masalah pekerjaan profesional nih. Ini lebih dari pekerjaan profesional. Ya, ini namanya grace, ini namanya kasih karunia. Kasih karunia bukan murah, bukan murahan. Paulus bilang gini, justru karena kasih karunia aku bekerja lebih keras daripada kamu semuanya. Artinya ini kekuatan yang melimpah, yang melampaui apa yang pikiran kita bisa bayangkan saudara. Dan kerajaan Allah ini bukan urusan agama saudara. Yesus waktu dia datang dia gak bawa agama Kristen. Jadikan semua orang Kristen ya. Saudara, Yesus gak tertarik sama agama. Semua agama ngajarin yang sama kok, bener gak? Semua agama ngajarin gak? Nanti kalau kamu mati masuk surga. Benar gak saudara? Itu religion. Yesus gak ngajarin masuk surga loh. Terus saudara akan bilang gini, sesat nih pendeta. Aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bukan tidak ada seorang pun yang datang ke surga. Saudara, orang Kristen aja debat ini masih banyak banget gitu ya. Debat masalah ya satu jalan, banyak jalan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tempat saudara. Yesus gak ngajarin kita untuk ke sebuah tempat yang namanya surga. Yesus ajarin kita kepada sebuah hubungan untuk mengenal Bapa yang gini loh saudara. Dunia ini dunia yang yatim piatu. Yang gak hidup itu kayak sendirian gitu loh. Dan sederhana aja Tuhan Yesus itu datang untuk nunjukin bahwa gini, kamu gak yatim piatu lagi. Sekarang dunia mengenal Bapanya. Dan Yesus menunjukkan Bapa itu seperti apa. Dan Bapa itu pribadi saudara, bukan tempat. Jadi dia gak bawa kita kepada agama, dia bawa kita kepada relation, kepada sebuah hubungan. Mengenal Bapa. Dan semua harusnya mengenal Bapa. Kenapa saudara? Karena dia yang ciptain kita. Kita kan gak tiba-tiba ada di dunia ini, benar gak saudara? Semua orang pasti harus pada akhirnya akan mengenal penciptanya. Dan Yesus bawa kita untuk mengenal Bapa. Amin. Ini bukan urusan perbuatan baik. Agama, semua agama pasti ngajarin orang buat baik, benar gak saudara? Semua ajaran agama bagus, termasuk Kristen. Tetapi Yesus bilang, ada yang lebih dari baik, namanya kebenaran.
Itu yang kemarin saya cerita, ya dia ngomong sama Pilatus. Aku datang sebagai raja yang membawa kebenaran. Kemudian Pilatus nanya, apa itu kebenaran? Kenapa? Karena orang sepinter apapun, orang sehebat apapun, ya saudara. Mereka akan mencari yang namanya kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan buatan manusia, saudara. Kebenaran itu buatan Tuhan. Dan cuma Tuhan yang bisa kasih. Dan kita gak berhenti hanya sekedar dengan perbuatan baik. Kita gak hanya sekedar berhenti kepada mungkin orang yang nanya sama pendetanya dan bilang, Pak ini boleh apa enggak? Ini dosa apa enggak? Saudara, Tuhan gak sedang ngajarin kita hanya sekedar berbuat baik. Yes, kita harus berbuat baik, amin. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu apa yang Yesus berikan bagi kita. Dan ini bukan urusan transaksional. Maksudnya untuk transaksional apa? Untung dan rugi. Kemudian saudara mulai berpikir gini, kayaknya aku rugi ya. Yesus banyak untungnya, aku banyak ruginya. Aku kebanyakan bayar harga nih gitu ya. Kelebihan kayaknya bayar. Saudara mungkin gak saudara kelebihan bayar harga buat Tuhan? Transaksional gini, Tuhan nih 100.000 ya. Nanti dalam 1 bulan 1 juta ya, itu transaksional saudara. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara, apakah itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan tentang untung dan rugi. Kerajaan Allah juga bukan hanya sekedar tentang pahala. Tentang supaya dapat mujizat. Tentang supaya kita dapat materi. Ikut Tuhan Yesus ya, ikut Tuhan Yesus kamu akan kaya. Emang gitu saudara? Yesus bilang ini kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Ketika murid-muridnya, ketika orang mulai pede sama Yesus dan bilang ini, kayaknya enak nih ikut Yesus nih gitu kan. Mau dong ikut Yesus. Saudara, karena memang ikut Yesus itu enak. Beneran, ikut Yesus itu enak saudara. Amin. Orang mulai, Tuhan Yesus itu emang seru banget ya. Ketika orang mulai, menarik nih ikut Yesus. Terus dia bilang gini, yakin serigala punya sarangnya loh. Burung punya sarangnya loh. Tapi anak manusia gak punya tempat meletakkan kepalanya. Yakin kamu mau ikut aku gitu ya. Saudara-saudara, ya ternyata ini bukan hanya urusan materi atau makan dan minum. Karena ini saudara, kerajaan Allah adalah urusan keluarga. Tuhan melihat kita sebagai anaknya Dia. Dan di sini orang tua, kita lihat tulisan yang warna putih ini. Apakah hubunganmu dengan anak-anakmu tentang tulisan warna putih ini? Profesional. Kalau mau ketemu papa, kamu harus mandi dulu. Pakai baju yang benar, baru ketemu papa, ngomong sama papa. Emang gitu saudara? Ini di luar jam kerja, ini waktunya papa istirahat. Gitu misalnya, ada gak kayak gitu saudara? Ya, saya pulang misalnya, habis itu saya bilang, ini udah di luar jam kerja papa, nggak main-main sama papa, nggak ada kayak gitu orang tua saudara. Ya, orang tua di sini tanya sama semua orang tua, pekerjaannya 24 jam ya. Kalau ada 25 jam saudara, untungnya cuma 24 jam. Itu orang tua saudara, bukan profesional, bukan juga transaksional. Ya, makanya zaman dulu ada lagu, kasih ibu, benar ya, kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ya, bagus ibu ya saudara ya, emang ibu-ibu sangat luar biasa ya. Karena kalau bapak-bapak nih kadang-kadang masih transaksional gitu ya. Bapak-bapak ini pengalaman saya sendiri ya saudara ya. Res, kalau kamu gini nanti papa kasih ini. Kalau kamu gini ya masih ada. Kita kan orang tua dunia nih orang tua yang terbatas saudara gitu loh. Ya, kadang-kadang kita mau anak kita nurut tapi kita kasih iming-iming gitu ya. Tapi hubungan Tuhan sama kita itu enggak transaksional.
Hubungan Tuhan itu lebih dari itu. Hubungan Tuhan adalah hubungan Bapa dengan anaknya. Tadi pagi saya bilang gini, saudara mau tahu itu keluarga apa bukan? Lihat aja dia berani buka kulkas apa enggak. Yang berani buka kulkas itu hanya keluarga, bener ya? Bahkan anak saya di umur tertentu tuh, karena Abigail kayak gitu, Resekiel kayak gitu, gak tahu nih yang ketiga juga pasti kayak gitu ya. Ada umur tertentu tuh saudara, kerjanya cuma buka tutup kulkas. Iya memang kayak gitu, ada umurnya dia manjat lah, ada umurnya dia banting-banting lah, ada umurnya semua dimasukin ke mulut. Dan ternyata itu memang umurnya, ada umurnya main kulkas. Itu kayak mainan yang seperti gini, ketika dia lihat kulkas kayak menyala, kulkas itu dia bilang ini, wow ini mainan apa? Gitu ya, ketika dibuka lampunya nyala, ketika ditutup lampunya mati dan tiba-tiba dingin di dalamnya gitu ya saudara. Itu kayak mainan yang sangat menarik gitu ya. Buka tutup nggak ngambil apa-apa juga saudara. Ya. Dan gini cuma anak yang berani buka kulkas orang tuanya. Bayangin gak tiba-tiba ada tamu datang ke rumah saudara buka kulkas saudara. Pasti ibu rumah tangga marah ya. Saya belum rapihin cabe-cabe, saya belum rapihin bumbu-bumbu, kamu udah lihat-lihat kulkas rumah saya gitu ya. Saudara, tapi hanya anak yang gak minta izin buka kulkas. Ya. Dan saudara, kita itu ada di dalam hubungan ini loh sama Tuhan. Hubungan keluarga. Dan ternyata ini yang Tuhan tertarik ketika dia berhubungan dengan kita, hubungannya tuh hubungan ini. Ini yang perlu kita sadarin saudara. Ya, ketika Tuhan ciptakan manusia yang pertama, ya saya suka dalam Kejadian 1 ayat 28 versi TPT-nya bilang gini, and God blessed them in His love. Saudara, Tuhan memberkati mereka di dalam kasih-Nya. Ya, dalam bahasa Indonesia hanya Tuhan memberkati mereka dan mengatakan beranak cuculah dan berbuahlah gitu ya, penuhilah bumi. Tapi di sini dikatakan bless them in His love. Saudara, hal yang berbeda dengan keluarga adalah gini. Ada berkat yang namanya ikatan kasih. Dan ikatan kasih itu jauh lebih besar daripada ikatan tadi, pekerjaan, ikatan untung rugi. Jadi Tuhan ketika dia lihat saudara, dia gak hitung-hitungan untung rugi saudara. Ikatannya dia sama kita adalah ikatan yang namanya kasih. Suami istri, kita ada dalam ikatan ini, kita diberkati dalam ikatan ini saudara. Dan kasih itu jauh melampaui pikiran manusia kita nih. Pemahaman manusia kita. Ya. Tuhan buat keluarga yang pertama, keluarga Adam dan Hawa. Ya. Kita lihat mujizat pertamanya Tuhan Yesus di mana? Di dalam keluarga, di dalam pernikahan di Kana ketika mereka kehabisan anggur, Tuhan buat anggur gitu ya saudara. Tuhan selalu buat, Tuhan ini penting. Saudara pernah berpikir ya, Yesus itu kan waktu dia ada di dunia ini, kan dia bisa sendirian saudara. Kenapa dia harus ajak pilih 12 orang muridnya? Dan 12 orang ini bukan 12 orang yang apa ya, bukan orang yang pinter juga, bukan orang yang rohani juga. Kadang-kadang bisa gak 12 orang ini bikin masalah saudara? 12 orang ini suka bikin masalah loh saudara. Sebenarnya kan Yesus bisa lakukan semuanya sendiri, tapi kenapa dia perlu 12 orang ini? Bahkan terakhir ketika dia ditangkap, semuanya ninggalin dia, cuma Yohanes yang tetap stay di situ. Tapi dia hanya mau menunjukkan bahwa this is family. Dan Tuhan tertarik untuk buat seperti ini loh. Amin. Ya, ibadah sore ini banyak anak-anak muda ya. Oke. Saya nggak tahu nih, yang sore agak beda nih ya saudara ya. Tapi saya mau bilang ini, keluarga itu desainnya Tuhan loh. Ya, karena anak muda zaman sekarang banyak yang takut menikah ya. Takut jangan kita hidupnya yang aman-aman aja lah ya. Menikah itu gak baik.
Padahal firman Tuhan bilang lebih baik berdua daripada seorang diri. Sekalipun kita yang menikah juga kadang-kadang berpikir, iya kayaknya sendiri kadang-kadang mungkin enak juga ya gitu ya. Saya punya privacy, punya apa. Tapi saudara, Alkitab itu kebenaran dan kebenarannya bilang lebih baik berdua daripada seorang diri. Tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Sehingga aku memberikan penolong. Coba suami dan istri, lihat suami dan istrinya bilang gini. Oke, bilang ya aku butuh kamu gitu ya. Amin. Saudara, keluarga itu rencana Allah. Dan memang tadi keluarga tuh gak ada yang sempurna. Ketika Tuhan pilih 12 orang murid, 12 orang murid itu aduh saudara ya, banyak bikin masalahnya. Ya, ada yang nelayan lah, ada yang pemungut cukai lah, ya, ada yang bekas orang kemana-mana bawa pedang. Ada loh murid Yesus yang kalau zaman sekarang garis keras gitu saudara ya. Dikit-dikit dia yang gini, siapa, sini aku pukulin gitu ya. Ada murid Yesus yang modelannya kayak gitu ada saudara. Yang emosinya ya katanya setipis tisu, bukan emosi, kesabarannya gitu ya. Katanya setipis tisu, murid Yesus ada yang kayak gitu, ada. Segala macam jenis murid Yesus itu ada saudara. Dan gini, kok ngapain sih Tuhan Yesus repot-repot milih murid cuma buat tunjukin sama kita. Betapa buat Yesus keluarga itu penting. Saudara, hari ini kita pun ada di dalam urusan keluarga. Kita dijadikan keluarganya Allah. Kita lihat dalam Matius 6, doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Dia suruh kita panggil apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ketika kita berdoa, posisikan dirimu sebagai anak memanggil kepada Bapa. Karena anak, tadi saya bilang, kalau ada 25 jam bisa 25 jam. Anak bisa panggil orang tua dan orang tua dengar ya. Ini sekali lagi ya saudara, ini papa ya. Anak saya tuh bisa bangun tengah malam, istri saya bisa bangun saudara. Ya, tiba-tiba mungkin dia minta obat, minta makan, bisa saudara. Tapi kalau papanya, kira-kira apa yang terjadi saudara dengan papanya? Papanya tidur. Ya, tapi cuma anak yang dia bisa kapan aja panggil bapaknya. Kemarin sore lucu ya Pastor Rama bilang, dia bilang ada jemaat nanya gitu ya. Pak Pendeta katanya doa kalau jam 3 pagi kita harus doa jam 3 pagi ya. Katanya beda loh doa jam 3 pagi sama doa jam-jam yang lain. Terus Pastor Rama bilang ini enggak, kayaknya semuanya sama aja. Ya, karena kenapa kita panggil Bapak kita saudara. Enggak terus saudara kalau doa jam 3 Tuhan lebih dengar. Doa jam 5 gini Tuhan kurang denger nih. Soalnya udah agak ngantuk-ngantuk gitu kan misalnya. Harus pagi gitu kan. Saudara, jam berapa aja Tuhan dengar, kenapa? Dia Bapa saudara. Amin. Dan doa itu Tuhan Yesus ajarin ditutup dengan gini. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ternyata Bapa saudara itu adalah raja yang mempunyai kerajaan. Jadi saudara sedang berdoa kepada Bapa. Yang Bapa saudara itu punya semuanya. Dan gini, apa yang Bapamu punya, itu engkau punya. Makanya ketika Yesus bilang ini, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Sekarang pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dengan kata lain gini. Semua kuasa sekarang udah aku terima. Nih kuasa yang aku terima ini aku kasih sama kamu. Saudara percaya gak kuasa yang sebesar itu Tuhan kasih sama kita? Amin. Kita semua doa sama Bapa. Jadi gak ada yang lebih dekat sama misalnya gini, kalau bos gitu ya. Cuma direksi yang bisa ngomong sama bos gitu. Nanti jemaat bilang gini, Pak Pendeta, cobalah Pak Pendeta doain saya. Doa Pak Pendeta tuh lebih mujarab gitu ya. Saudara, harusnya saya sebagai pendeta seneng loh kalau jemaat kayak gitu. Kenapa? Karena semua jemaat akan mencari saya. Tapi saya mau bilang ini, kebenarannya gak gitu.
Saudara doa saudara juga didengar Tuhan. Sama aja doa saudara sama doa saya. Itu sama. Karena kita semua di sini semua doa sebagai anak, doa kepada Bapa ya. Jadi kalau besok di rumahnya tiba-tiba ada yang goyang-goyang gitu ya. Klinting, klinting, klinting. Pastor, kayaknya di rumah saya ada yang ganggu-ganggu. Siapa yang ganggu-ganggu? Kayaknya roh-roh yang tidak kelihatan. Ya nanti saya akan bilang gini, usir sendiri gitu ya. Saudara harus berani usir sendiri ya. Jangan bilang gini, kalau yang itu kayaknya saya nggak bisa deh. Kayaknya kalau pendeta yang usir baru dia pergi. Kalau saya yang usir dia nggak pergi nanti gitu kan. Saudara harus percaya kalau saudara usir dia juga pergi. Amin. Orang sakit saudara doain, orang sakit juga sembuh. Ya, nggak harus saudara jadi ini dulu, jadi itu dulu. Kita ada di dalam keluarga, saudara. Nggak ada yang levelnya lebih tinggi, levelnya lebih rendah gitu ya. Jabatannya lebih tinggi, jabatannya lebih rendah. Lebih penting, yang ini kurang penting. Ini lebih VIP, yang ini kurang VIP gitu kan. Saudara kita semua sama. Kita semua family, kita semua keluarga di dalam kerajaan Allah. Amin. Next, di dalam 2 Korintus 6 ayat 18, ini ayat tema kita buat bulan Januari dan Februari. Ini Tuhan katakan seperti ini, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Dia tertarik untuk jadi bapak saudara. Makanya tadi saya bilang dia bukan mau bikin agama supaya saudara jadi orang Kristen gitu ya saudara. Dia bilang gini, aku cuma mau menjadi bapamu. Dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Yes. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Tadi kita nyanyi ya. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Saudara hari ini, gini, perkara-perkara rohani itu seringkali gak kelihatan mata. Karena yang kelihatan mata hari ini lebih kelihatan apa? Masalah kita, kekurangan, keadaan, itu yang kelihatan. Izinkan Tuhan sore hari ini bilang gini, lihat. Kenapa Tuhan suruh lihat? Karena kadang-kadang gak kelihatan sama mata kita. Yang lain-lain lebih kelihatan. Secara pribadi biarkan Tuhan hari ini berbicara dan berkata, lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara, anak gak ada yang milih bapak loh saudara, benar gak? Ada di sini anak-anak milih bapak? Saya mau lahir dari keluarga ini. Gak ada saudara. Makanya Tuhan bilang ini, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Amin. Hari ini Tuhan pilih kita jadi anak-anaknya Dia. Ayat yang lain bilang ini, jika kamu adalah anak maka kamu adalah ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Amin. Kita lihat lagi Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 bilang gini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dikasih kuasa untuk jadi anak, saudara.
Jadi kita hanya harus pulang dengan satu kebenaran hari ini. Aku tuh anaknya Tuhan. Amin. Kalau besok saudara masuk ke kantor, saudara bukan sebagai karyawan, bukan hanya sebagai apalah ya, mungkin apa pekerjaanmu di kantormu. Saudara masuk situ sebagai anak dari Bapa kita yang adalah Raja atas semuanya. Dan Bapa kita yang Raja itu mau saudara bawa kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Tapi yang tadi bilangnya, ini bukan buat gagah-gagahan gitu ya. Dunia gak kenal kamu loh, karena dunia gak kenal dia, benar gak? Jadi kita juga gak perlu sebagai orang Kristen harus bilang ini, saya Kristen loh gitu ya. Atau mungkin bilang, saya pelayanan loh, saya pendeta loh. Saudara kalau perlu orang gak usah tahu lah. Ya, kita Kristen, kita pelayanan, kita pendeta gitu ya saudara. Gak usah tahu. Orang cuma bisa lihat gini, kok kamu bisa kayak gitu ya? Kok dari buahnya kita diketahui. Amin. Kita dikasih kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Dan hari ini saudara dan saya kabar baik, kita adalah anak Allah. Amin. Ayat selanjutnya, kita akan renungkan ayat ini. Yohanes 8 ayat 35 bilang kayak gini saudara. And slaves, dalam TPT bilang ini, slaves have no permanent standing in a family like a son does. For a son is a part of the family forever. Budak tidak punya tempat yang permanen di dalam keluarga. Budak itu ada masa kerja saudara. Mbak yang bantuin rumah kita kalau dia kerja selama 2 tahun ya itu tempatnya dia. Tapi setelah itu dia gak punya permanent place. Ya. Seperti yang dimiliki anak. Karena anak adalah bagian dari keluarga. Saudara, warna kuning ini kita mau renungkan dan gini. Menghadapi 2026, biarlah kita berdiri di permanent standing kita sebagai anak-anak Allah ini. Ini permanen saudara, ini gak berubah-berubah. Jangan nanti tiba-tiba saudara bilang gini, aku anak Tuhan bukan ya. Jangan-jangan aku ini anak pungut. Jangan-jangan aku ini anak tiri gitu ya. Saudara jangan bingung ya sama bapak saudara ya. Saudara tuh anak loh. Ya, kayaknya aku anak tiri deh. Soalnya hidupku susah terus gitu. Saudara itu anaknya Bapa di surga. Dan gini, budak. Makanya Tuhan bilang, kamu bukan lagi budak. Kenapa? Budak gak punya permanent standing di dalam keluarga. Tapi anak punya tempat. Dan dia part of the family, lihat jangka waktunya berapa lama saudara? Forever. Saudara gak pulang gereja kayak gini terus dibilang, wah kamu anakku kata Tuhan. Nanti kalau saudara lagi di luar sana, di tempat yang gelap-gelap ya, di tempat yang jahat-jahat, terus Tuhan bilang gini, kamu bukan anak. Nanti kalau kita ke gereja lagi baru, kamu anak. Emang bisa gitu saudara? Anak itu ya anak saudara. Bahkan kata orang ya, gak ada mantan anak tuh gak ada. Ya, mantan anak itu gak ada. Gak ada bekas anak itu gak ada. Makanya anak itu is a part of the family forever. Makanya tadi dikatakan betapa besarnya kasih Bapa. Saudara bayangin gak sih Tuhan kok sayang banget ya sama kita ya. Karena ini gak bisa berubah loh. Saya nggak lagi hanya sekedar mau bikin enak telinga saudara atau bilang ini pastor terlalu kasih karunia. Saudara masalahnya ini firman Tuhan yang ngomong. Dan firman Tuhan bilang kalau kita anak, nggak tiba-tiba kita berhenti jadi anak saudara. Kita tetap anak dan kita punya tetap bagian di dalam keluarga. Mau nggak hari ini kita tempati permanent standing kita dan hadapi 2026. Amin. Kita punya Bapa
yang akan memelihara kehidupan kita. Urusanmu itu urusan Bapa. Hari ini banyak urusan kita yang kita mungkin bingung gitu ya. Ini gimana ya Tuhan, ini gimana ya Tuhan. Saudara, bedanya yang punya Bapa sama yang orphan, yang yatim piatu adalah gini. Yatim piatu gak ada yang beresin urusannya dia. Dia gak tahu harus teriak kemana, dia gak tahu harus lari kemana, dia gak tahu siapa yang akan belain dia. Saudara bersyukur hari ini saudara punya Bapa yang akan belain saudara. Saudara punya Bapa yang akan jagain kehidupan saudara. Saudara punya Bapa yang akan pelihara kehidupanmu. Saudara punya Bapa yang gini, Bapamu gak pernah gagal untuk engkau. Bapamu akan selalu show up ketika engkau membutuhkan dia. Yes. Apa yang penting buat saudara itu penting buat Bapa. Karena saudara anaknya dia. Amin. Makanya Tuhan bilang gini, kalau kamu mau mengalami kerajaan Allah, nih anak kecil ini nih yang punya kerajaan Allah. Anak kecil saudara, Yesus taruh anak kecil dan Yesus bilang ini yang terbesar dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya lagi pada nanya satu sama lain, aku dong bisa ini, aku dong bisa ini, aku lebih disayang dong. Kemarin ke atas gunung tuh aku yang diajak, kamu gak diajak kan? Benar gak? Murid-murid lagi pada saing-saingan, siapa yang paling hebat? Kemudian Yesus bawa anak kecil dan bilang gini, nih yang terbesar dalam kerajaan Allah. Saudara ini anak-anak itu gak ngerti banyak. Anak saya tuh gak ngerti banyak. Anak saya masih kecil-kecil ya saudara ya. Dia gak ngerti. Gak ngerti besok mau makan apa aja gak ngerti saudara. Tapi dia percaya dia pasti makan. Amin. Dia gak ngerti sekolah yang bagus kayak gimana saudara. Tapi dia tahu papa mamanya suruh dia sekolah, ini pasti sekolahnya bagus. Anak-anak bukan yang ngerti banyak, tapi anak-anak adalah orang-orang yang percaya banyak. Saudara di awal 2026 ini, kita boleh gak ngerti banyak saudara. Tuhan cuma mau saudara percaya banyak. Mau saudara anak. Apalagi anak saya yang bayi itu gitu ya saudara. Dia gak bisa pilih makanan saudara. Ya, apa aja yang dikasih, mau gak mau. Apalagi dia harus kejar berat badan, mau gak mau. Dia harus buka mulut gitu ya. Gimana pun caranya. Saudara kita ini berdua ya, anak kita yang paling kecil itu agak sulit gitu ya, berat badannya karena dia harus kejar berat badannya gitu. Dan setiap kali ke dokter berat badannya gak pernah ngejar target. Jadi kalau udah waktunya ke dokter, saya dan mamanya bilang harus nih ke dokter nih. Gitu ya. Karena tergantung moodnya dokter nanti. Kalau mood dokter lagi gak bagus, waduh saudara, kena lah papa mamanya. Ini gimana nih gak naik-naik nih, ini beratnya gini gitu ya. Tapi kalau mood dokternya lagi bagus, dia akan diam aja. Ya udahlah bu, mau dibikin apa lagi bu gitu kan. Tapi tiap kali kita tuh, ini kesaksiannya saudara ya. Kita aduh gimana ini anak supaya berat badannya naik. Puji Tuhan ya kemarin yang terakhir periksa dokter bilang gini. Ya udahlah bu, saya juga gak tahu mau bikin apa lagi. Ini dokternya loh, yang penting bu, tingginya bagus sama lingkar kepalanya bagus. Karena ada banyak anak bayi beratnya bagus, tapi lingkar kepalanya bertumbuhnya gak bagus sama tingginya gak bagus. Ini beratnya memang gak naik, tapi lingkar kepalanya naiknya tinggi. Tingginya juga naiknya tinggi. Bayangin saudara 2 minggu, 2 cm dia tiba-tiba udah. Kita berharap beratnya yang tiba-tiba ada mujizat gitu kan saudara kan. Ketika, kan pertama tuh ngukur tinggi dulu kan, ngukur tinggi. Wah ini minggu lalu masih segini, sekarang udah segini. 2 senti bu, ini jarang-jarang bu anak pertumbuhannya 2 senti 2 minggu gini gitu. Kita udah puji Tuhan. Tapi dalam hati saya dan istri saya gini, bukan mujizat ini yang kami butuhkan. Saudara, kita butuh yang selanjutnya ketika dia naik di timbangan saudara. Begitu naik di timbangan, wah ya dokter mintanya 6 kilo, dia 5,4 gitu kan. Nanti dia dari 5,3 naiknya benar-benar yang pelan-pelan. Jadi kalau makan, ini yang kecil ini mau gak mau harus buka mulut gitu ya. Jadi
dia itu bisa dikasih minum bukan waktu lagi bangun saudara, justru waktu lagi tidur. Karena kalau lagi bangun gak akan dibuka mulutnya. Itu anak pinter ya, mulutnya ditutup gitu ya. Nanti kalau udah tidur baru kita bisa masukin, bayangin gak saudara, cuma bisa masukin susu ketika dia tidur. Makanya aduh gimana ini beratnya. Tapi saudara tanya deh sama Reina, pusing gak Reina sama berat badan? Reina gak pusing sama berat badan? Yang pusing papa mamanya sama berat badannya Reina. Hari ini juga sama saudara. Saudara urusanmu tuh urusannya Tuhan. Bahkan hari ini kita gak kepikiran, Tuhan udah kepikiran buat kita ya. Saya suka yang dibilang gini, kepikiranku sama kepikiranmu tuh beda kata Tuhan gitu ya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Karena yang hari ini kita pikir tuh gini saudara, kecil-kecil. Sedangkan yang Tuhan pikir itu gede-gede. Makanya Tuhan bilang gini, kepikiranku sama kepikiranmu tuh beda. Setinggi langit dari bumi. Yang kamu gak pikirkan itu yang aku pikirkan saudara hari ini. Bahkan untuk 2026 Tuhan udah pikirin buat saudara harus kayak gimana saudara. Amin. Sebelum kita bisa pikirin tahun ini. Sebelum mungkin hari ini saudara berkata semuanya bayang-bayang Pak. Posisikan diri kita di atas permanent standing kita sebagai anak. Kau bukan budak. Engkau anak. Anak punya tempat di dalam rumah. Satu cerita untuk menutup perenungan kita pada sore hari ini. Kita akan belajar dari Lazarus. Yohanes 11 ayat 3 sampai ayat 6. Saudara gini, Yesus kenapa dia bikin family business ini gini loh. Setiap kali dia ada di bumi, dia tuh kan benar-benar full of love. Saudara bisa bayangin gak ketika ada Yesus di bumi ini, dia ketemu orang tuh dengan kasih. Saya sama istri suka sekarang tuh di Netflix, kalau saudara ya punya Netflix bisa nonton The Chosen gitu ya. Saudara lihat deh di The Chosen atau mungkin lihat aja di Instagram, di TikTok itu banyak saudara cuplikan-cuplikannya. Itu Yesus yang benar-benar aduh manusia banget deh. Yesus yang gak gini, saya kudus. Kamu tidak kudus, kamu gak boleh dekat-dekat saya karena saya kudus. Gak gitu saudara. Yesus yang benar-benar bisa ketawa sama orang, yang bisa semua orang dia sayang. Saudara dia tuh benar-benar sayang semua orang sehingga gini. Makanya gini, dia perlakukan semua orang yang dia temui hari itu sebagai keluarga. Semua orang yang dekat dengan Yesus hari itu merasa bahwa mereka semua disayang sama Yesus. Lazarus ini 3 kakak beradik, Maria, Marta dan Lazarus. Lazarus sakit satu hari. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan dia yang engkau kasihi sakit. Dalam terjemahan lainnya sebenarnya gak bilang hanya engkau kasihi, yang engkau sangat kasihi. Yang Tuhan sayang banget nih sakit. Saudara Maria Marta bisa ngomong kayak gitu karena memang Yesus segitu sayangnya saudara. Yesus itu bikin semua orang merasa bahwa semua tuh family. Saudara saya berdoa 2 bulan ini. Apa yang terjadi dalam family? Family includes everyone. Semua orang terlibat, semua orang dirayakan, semua orang disayang, semua orang penting, semua orang berharga. Saudara that's family. Itu yang Yesus bangun. Gereja kalau gereja udah jadi perusahaan, itu nanti cuma yang tertentu-tertentu doang saudara. Tapi kalau gereja itu keluarga, semua penting, semua dirayakan, semua disayang. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu disayang. Amin. Dalam kerajaan Allah itu kayak gitu saudara ya. Bukan yang gini, wah ini donatur terbesar. Yang ini gak pernah jadi donatur gitu. Gak ada yang kayak gitu saudara. Di dalam kerajaan Allah semuanya di-celebrate. Semuanya includes. Semuanya disayang. Amin. Sehingga Lazarus merasa hari itu begitu disayang. Maria dan Marta merasa mereka itu so special di hadapan Yesus.
Sehingga mereka bilang ini loh yang kamu kasih ini sakit. Cepetan, dengan kata lain gini, cepetan datang. Tapi ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lazarus disayang gak saudara? Disayang. Tapi lihat kata-kata Yesus, penyakit itu tidak bawa kematian. Saudara, kalau hari ini saudara percaya standingmu sebagai anak-anak Allah, masalahmu tidak akan menghancurkan engkau. Apa yang kau alami hari ini sepertinya, waduh mati deh Pak gitu ya. Waduh udah deh habis deh Pak. Saudara, itu tidak akan membawa kematian. Tapi gini, ketika saudara adalah keluarga, semua hanya akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat selanjutnya, ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Yesus emang sayang saudara. Namun, nah ini nih kalau udah namun. Ini kadang-kadang cuma Tuhan yang ngerti nih si namun ini nih saudara ya. Amin. Hari ini siapa yang hari ini percaya disayang Yesus? Semua kita percaya kita disayang ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa yang dia lakukan? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan Yesus tuh suka sengaja-sengaja yang gak sengaja saudara. Sengaja-sengaja yang emang dia memang ya on purpose gitu loh ya. Harusnya bisa jalan lebih cepat, tiba-tiba gini, hari ini kita harus putar lewat Samaria. Sengaja lewat Samaria, cuma buat ketemu seorang wanita yang lagi ambil air di siang hari bolong saudara. Sepertinya sengaja, tapi gini, Bapak saudara itu terlalu detail. Dia tuh terlalu detail untuk hidup kita. Sehingga dengan sengaja, memang banyak hal yang dia rancangkan, emang harus segini dulu ya nak. Amin. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika sampai di tempat itu, kita lihat Marta duluan datang dan bilang, coba dari kemarin datang. Gak mati nih, ini udah mati. Udah bukan terlambat lagi saudara, mati saudara. Ya. Sampai Yesus bilang gini, aku nih kebangkitan dan hidup loh, kamu gak percaya? Ya aku percaya nanti kan, kalau akhir zaman orang-orang mati pada bangkit, aku percaya nanti ada kebangkitan. Enggak kata Yesus, aku kebangkitan dan hidup, dia bilang gitu. Habis itu Maria datang, dan Maria ini hatinya sensitif gitu ya saudara ya. Dia gak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa nangis. Nangis aja dia gitu ya. Ketika Yesus datang dia nangis. Dan dia cuma ngomong gitu, kenapa gak dari kemarin sih datangnya? Saudara, ketika Maria nangis, firman bilang ini, masygullah hatinya Yesus. Yesus berbelas kasihan. Ya, saudara. Mereka disayang oleh Tuhan. Tapi ini yang kita mau renungkan. Di dalam keluarga, ya untuk sore hari ini boleh next media. Dalam keluarga, semua sangat dikasihi. Saudara percaya semua dikasihi? Dan gini, semua akan mengalami kemuliaan Allah. Saudara percaya hari ini 2026 kita akan mengalami kemuliaan Allah? Amin. Saya mau tanya, saudara masih ingat 2025? 2025 kita semua di sini penuh kemuliaan Allah. Hanya namun ini nih saudara, caranya melampaui pikiran kita. Tahun ini juga sama saudara. Kita semua hanya harus percaya kita dikasihi dan kita akan mengalami kemuliaan Allah. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan akan melakukannya bukan dengan caranya kita ya, dengan caranya Dia. Saudara Bapak, saudara itu yang punya semuanya nih. Dia bisa ordain semuanya, dia bisa atur semuanya untuk kebaikanmu. Sekarang gini saudara, percayalah caranya Dia
untuk melakukannya bagi kehidupanmu. Amin. Jadi anak tuh enak saudara. Kenapa? Karena ada Bapa yang mikirin. Di awal ini, saya cuma bisa merasakan bahwa tadi Tuhan cuma ingin mau bilang sama kita semua bahwa Dia adalah Bapa dan kita adalah anak. Tadi siang ibadah yang kedua, sepanjang nyanyi, saya cuma pengen nangis aja gitu saudara. Dan saya cuma, apa yang saya kenapa bisa nangis? Gak lagi duka cita sih saudara, cuma saya tiba-tiba keinget papa saya aja gitu saudara. Saya keinget papa saya dan lagi ngomong tentang Bapak, saya keinget gini loh, kalau kita punya Bapak itu akan menjamin semua yang kita butuhkan. Bahkan gini, semua bapak-bapak di sini tahu, bahkan ketika bapak-bapak gak punya pun, bapak-bapak akan paksain punya. Hanya untuk memastikan supaya keluarganya baik-baik saja. Bapak akan terlihat, nggak ada yang mustahil, semua bisa aku lakukan. Saudara, saya belajar itu dari papa saya. Dan saya cuma bisa merasakan kasih Bapak saya di surga yang cuma mau bilang gini loh sama kita. Nggak ada yang mustahil, aku bisa lakukan itu buat engkau. Papa. Cuma mau bilang sama kita semua, Papa ada di sini dan Papa akan melakukan. Papa kita di dunia ini bukan Papa yang sempurna, saudara. Tapi Papa kita di dunia ini akan berusaha sekuat tenaganya untuk menjaga keluarganya. Untuk menyediakan bagi keluarganya. Saudara bayangin papamu yang di surga. Dia Bapa yang sempurna. Hari ini Tuhan cuma mau kita lihat bahwa Dia Bapa, kita anak. Kamu dijadikan anak. Supaya hari ini, biar itu jadi urusan Bapa kita saudara. Itu bukan urusan kita lagi. Amin. Biar hidupmu jadi urusan Bapamu. Kadang-kadang kita nih, saya sama istri saya kadang-kadang suka ketawa karena anak saya tuh kadang-kadang suka sok tahu gitu ya. Res tuh suka, waduh kayaknya pinter gitu kan dia sok tahu. Tapi kita ketawa karena gini, ya ampun Res gitu ya. Saudara bayangin gak Bapak kita di surga, itu kadang-kadang juga dia senyum-senyum sendiri dan bilang gini, aduh nak. Pinter ya kamu ya gitu ya. Kayaknya kita kan sok tahu banget gitu kan di hadapan Bapak kita gitu ya. Kemarin kayak kita lagi tanya jawab apa, seakan-akan jawabannya dia bener gitu ya. Apa ya, nanya apa ya? Pokoknya dia pede banget bahwa jawabannya bener gitu. Padahal kita dalam hati gini, ya ampun Res gitu ya. Itu gak bener gitu kan. Tapi dia dengan pedenya, dia bener gitu. Saudara kita nih dalam hidup ini kadang-kadang juga sama saudara. Kita pede banget sama apa yang kita tahu. Sementara Bapak kita di surga bilang gini, nah udah biar ini jadi urusanku. Ini bukan urusanmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.